Shalom jemaat Tuhan. Mengakhiri bulan Juli ini, mari kita menjalani hari-hari dengan menaruh harapan sepenuh pada Tuhan. Tetap jaga kesehatan dengan makan bergizi, berolahraga, minum vitamin, istirahat yang cukup dan jangan lupa bersukacita. Bagi Anda yang baru kali ini bergabung dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang dalam keluarga GBT Kristus Alpha Omega Semarang. Mari bersama kita simak informasi penting sepekan. Nikmatilah Tuhan melalui sajian rohani yang tersedia setiap hari. Renungan harian di pagi hari, Bina Iman di malam hari, Prayer Room hari Selasa, Rabu, Kamis pukul 8 hingga 10 di IG Live. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Rindukan hadiratnya dalam acara gathering online pada hari Rabu 29 Juli 2020 pukul 19.30 di YouTube channel GBT Kristus Alpha Omega Semarang. Bagikanlah informasi ini seluas mungkin dan rasakan berkatnya. Minggu depan 2 Agustus 2020 kembali kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus dalam ibadah yang disertai dengan perjamuan suci. Mohon untuk mempersiapkan roti dan anggur. Shalom Jemaat GBT Kristus Alpha Omega Semarang, welcome home. Ibadah offline untuk umum akan segera dibuka pada tanggal 2 Agustus 2020 pada jam 8.30 dan 5 sore di GBT Kristus Alpha Omega Gajah Mada. Kesehatan dan keselamatan bersama sangat penting bagi kita. Dengan mengedepankan prosedur protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, maka demi kebaikan, kita semua wajib menjaga keamanan serta kenyamanan bersama dalam pelaksanaan ibadah. Mari ikuti dengan seksama penjelasan berikut ini. Bagi jemaat yang rindu untuk mengikuti ibadah di gereja, dapat mendaftarkan diri melalui web link yang dikirimkan melalui WhatsApp gereja dan SMS. Silahkan diisi dan dikirimkan, maka jemaat akan mendapatkan QR Code yang akan ditunjukkan kepada petugas di pintu masuk. Pendaftaran ini bersifat wajib dan bisa ditutup sewaktu-waktu bila kuota kapasitas terpenuhi 300 kursi. Syarat yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Kondisi tubuh sehat, suhu tubuh maksimal 37,5 derajat Celcius, tidak sedang sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, sesak nafas, juga tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid seperti diabetes, hipertensi, asma, jantung, paru, ginjal, kanker, dan penyakit lain yang beresiko. Tidak sedang hamil. Usia yang disarankan 15-60 tahun. Hadirlah 60 dengan 30 menit sebelum ibadah untuk menjalani prosedur yang ditentukan. Pintu gerbang akan ditutup 15 menit setelah ibadah mulai. Ketika datang ke gereja, jemaat akan melewati serangkaian pemeriksaan sebagai berikut. Di pintu masuk, petugas akan memastikan dan mengingatkan pemakaian masker yang bersih dengan cara yang baik dan benar, yaitu yang menutupi hidung, mulut, dan dagu. Pengendara mobil wajib membuka jendela dan pengendara motor wajib membuka kaca helm. Setelah pengecekan masker, akan dilanjutkan dengan cek suhu tubuh. Apabila terdeteksi di atas 37,5 derajat Celcius, maka jemaat dengan hormat
diminta untuk tidak mengikuti ibadah offline dan kembali ke rumah untuk beristirahat agar pulih. Siapkan dan tunjukkan kode pendaftaran kepada petugas. Bagi pengendara motor, wajib melewati pintu checkpoint 2 yang ada di samping Kospin Jasa. Mohon membuka kaca helm untuk diperiksa suhu tubuh dan setelah itu menunjukkan QR Code pendaftaran pada petugas. Sebelum masuk ruang ibadah, cucilah tangan Anda dengan sabun atau pakai hand sanitizer. Bila menggunakan lift, Anda bisa berdiri pada tanda yang sudah ditentukan dan tidak berbicara di dalam lift. Masing-masing jemaat akan disemprot dengan menggunakan nano steam gun yang berisi cairan detol untuk sterilisasi. Berdirilah sesuai antrian dengan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Memasuki ruang ibadah, tetaplah menjaga jarak. Tidak perlu berdesakan, hindari sentuhan fisik. Gunakan masker dan bila perlu face shield selama ibadah berlangsung dan di lokasi gereja. Seusai ibadah, jemaat secara berurutan bisa meninggalkan ruangan dan segera menuju kendaraan Anda untuk keluar area parkir sesuai arahan petugas di lapangan. Demi kenyamanan bersama, gereja memiliki kewenangan untuk memutuskan dan meminta pulang jemaat yang tidak memenuhi syarat dan tidak mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus melindungi kita semua. Biarlah kita beribadah dengan damai Kristus. Tuhan memberkati. Mari ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam 5:30 sore di channel YouTube @GPTKO Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @NambahKC. Yuk bersukacita bersama, God bless you. Jaringan Doa Nasional mengajak kita berdoa secara nasional melalui pujian penyembahan dan syafaat selama 24 jam 40 hari yang disiarkan di YouTube channel MDK Nasional. Pernikahan Kristen yang berlandaskan Kristus sebagai kepala adalah fondasi yang kuat. Bagi pasangan yang hendak menikah setelah November 2020, segeralah daftarkan diri Anda mengikuti kelas BPN Angkatan 31. Hubungi kantor gereja. Pendaftaran ditutup 31 Juli ini. Bagi Anda, teman maupun keluarga yang sakit atau masalah lainnya, kami membuka pelayanan doa dengan nomor 081575414846 dan pelayanan konseling di nomor 081390820004. Bagi Anda yang diberkati melalui channel ini maupun jemaat yang ingin menyalurkan berkat bagi pekerjaan Tuhan, kami menyediakan sarana melalui rekening gereja QR Code, kotak persembahan di masing-masing wilayah ibadah. Terima kasih untuk persembahan Anda. Tuhan memberkati kembali dengan segala kelimpahannya. Nantikanlah Tuhan untuk mendapatkan kekuatan baru melalui ibadah kita hari ini. God bless you. Ya, shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, selamat kita beribadah kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita memberikan hati kita memberikan pujian kita, penyembahan kita kepada Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh,
Yesus ku sembahkan. Di hadapanmu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Katakan lagi, Yesus ku sembah kau. Yesus ku sembah kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Katakan lagi, keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Makasih Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujian ku berikan. Kau buat ku terpanas, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegas, pujianku berikan. Kau buatku terpana, terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia,
kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Yes Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di takhta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari angkat hatimu, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di takhta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Katakan lagi haleluya. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di takhta. Haleluya. Oh haleluya. Come on church, sing it. Bagi anak domba berkuasa selalu. Katakan lagi haleluya. Haleluya. Kami berikan pujian kami Tuhan. Bagi anak domba yang duduk di takhta. Haleluya. Oh haleluya. Bagi anak domba berkuasa selalu. Katakan sekali lagi haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Bagi anak domba yang duduk di takhta.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang memiliki kami. Engkau Allah yang memegang kami dengan tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Allah yang dengan Roh-Mu sudi tinggal di dalam kehidupan kami. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Engkaulah Tuhan yang jauh yang ada di sorga. Tapi Engkau Tuhan yang dekat di dalam hati kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Engkau mengkaruniakan kepada kami segala berkat rohani di sorga. Karena kami istimewa, kami berharga. Tuhan, kalau Engkau menjadikan kami segala-galanya, sehingga Engkau rela mati untuk kami, ajarkan kami Tuhan, untuk juga menjadikan Engkau segala-galanya. Engkau yang menguduskan dan menyucikan hati kami, motivasi pelayanan kami, cita-cita kami. Karena kami ingin Tuhan, rancangan-Mu yang indah jadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih bahwa Anda setia untuk mendengarkan online streaming, online Sunday service ya, kebaktian Minggu. Saya beberapa kali chat dengan jemaat, mereka diberkati dengan kebaktian ini. Namun beberapa juga merindukan, kami ingin datang ke gereja. Jemaat Tuhan, berdoalah supaya dalam waktu dekat kita bisa kembali beribadah. Bahkan sudah tidak perlu lagi dengan kondisi new normal. Supaya Tuhan sekiranya membuat segala sesuatu normal kembali. Saya berikan judulnya Tuhan Sang Pengharapan, Bapak Ibu. Ini saya ambil dari Barna Research, Bapak Ibu, dari Amerika. Riset ini dilakukan oleh timnya George Barna, yang dia ambil dari orang-orang generasi Z dan generasi milenial. Generasi Z itu saya. Generasi milenial itu yang usianya 10 tahun di bawah saya. Saya sekarang 45, adik saya persis generasi milenial, saudara. Di sana dikatakan between 18 and 35, antara 18 sampai 35 tahun. Ditanya, 10 tahun lagi kamu mau mencapai apa? Yang namanya riset Bapak Ibu ya. Orang Amerika ternyata punya cita-cita buy a home. Jadi yang pertama ini beli rumah. Ya. Orang Indonesia juga sama. Kita suka beli rumah. 41% menikah, get married. Mungkin kalau orang Indonesia ini persentasenya lebih tinggi. Kepengen nikah. Kemudian follow my dreams, mengikuti impian saya. Oh, terima kasih. 38%. Kemudian 36% start a business, 33% become a parent, jadi punya anak. Jadi ini umum ya Bapak Ibu ya, itu cita-cita manusia 10 tahun ke depan sangat umum. Kalau disurvei di Indonesia saya percaya nggak beda jauh. Kemudian yang ini sebetulnya ada lapis ketiga, lapis kedua tapi nggak saya tempel karena terlalu kecil nanti. Yang ketiga, urutan terakhir, care for the poor and needy, memperhatikan orang miskin, 23%. Wah ini orang hebat saudara, 10 tahun ke depan dia pengen hidup sosial. 21% saya kasih kotak kuning ini bahasan kita, become more mature spiritually. Jadi lebih menjadi orang yang secara spiritual lebih dewasa. Itu mendapat poin 21%, lumayan banyak. 20% enjoy life before I have more responsibilities. Jadi sebelum saya punya tanggung jawab yang besar, mungkin punya anak, punya keluarga, saya pengen menikmati hidup. 20%.
18% try to become famous or influential. Berusaha menjadi terkenal atau punya pengaruh. 3% none of the above. Tidak ada satupun di antara pilihan yang lain. Yang cukup menarik adalah di Amerika menjadi spiritual, menjadi orang yang dewasa rohani cukup besar, 21%. Saya tidak tahu di Indonesia skornya bisa dapat berapa, saudara. Kalau Anda perhatikan baik-baik, COVID-19 pandemi ini bisa membunuh impian kita, Bapak Ibu. Ya, banyak orang mungkin hari-hari ini berkata, waduh impian saya ini kayaknya bakal dikubur. Saya kehilangan pekerjaan, gaji saya dipotong, anak saya mungkin anggota keluarganya meninggal. Jadi COVID-19 gak main-main, dia sudah banyak mungkin menghancurkan impian manusia. Mungkin salah satu Anda pendengar juga mengalami yang sama. Ya. Tapi di sana saya tulis Tuhan menghidupkan harapan kita. Bapak Ibu, saya ingin Anda dan saya punya konsep yang benar tentang Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu Tuhan yang telah melampaui banyak pandemi dan resesi. Indonesia diperkirakan kalau bulan Juli, Agustus, September pertumbuhan ekonominya minus, dia masuk resesi, saudara. Makanya presiden kita mati-matian 3 bulan ini untuk couple, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena ternyata kuartal yang kemarin jeblok juga, minus juga. Singapura katanya sudah resesi, sebentar lagi Indonesia. Mudah-mudahan tidak, saudara. Apa sih resesi bagi kita orang biasa? Resesi bagi kita orang biasa bisa berarti harga-harga semakin tinggi. Bisa berarti daya beli masyarakat begitu lemah karena ada banyak orang di PHK. Bagi orang awam resesi adalah satu kekacauan ekonomi. Tapi Tuhan berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Yesus adalah Raja segala zaman. Dia pernah menjadi raja dan dia terus menjadi raja sampai selama-lamanya. Waktu Spanyol dihantam pandemi 100 tahun yang lalu, flu Spanyol, saudara, yang mati lebih banyak dari sekarang. Saya coba klik di internet, apa sih yang dilakukan gereja pada saat itu di saat pandemi Spanyol, saudara. Saya belum menemukan banyak artikel. Tapi saya berasumsi karena semua sudah berakhir, gereja bisa melalui pandemi dengan baik. Yesus, umat manusia, bisa melampaui pandemi dengan baik. Yesus bisa menolong gerejanya, bahkan dia bisa menolong umat manusia untuk melampaui pandemi dengan baik. Makanya Bapak Ibu, sejak dari awal bulan Maret saya selalu berkata, tidak ada pandemi yang tidak berakhir. Sejak awal bulan Maret saya selalu berkata, satu hari kelak COVID-19 akan berhenti. Waktu-waktu itu kota Semarang COVID-nya baru di bawah 40, saudara. Sekarang sudah 640. Tapi saya tetap percaya, pandemi tidak ada yang akan berjalan selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus yang saya sembah, dia adalah Raja segala zaman. Mungkin hari ini ada di antara pendengar yang ekonomi Anda terdampak sangat hebat. Tapi pegang ayat ini baik-baik. Yesus itu Raja segala zaman. Ada jemaat yang gajinya juga dipotong. Ada jemaat yang kehilangan pekerjaan. Tapi pegang baik-baik perkataan ini. Akulah Raja segala zaman. Bahkan dalam kitab Matius Tuhan juga berkata, Bapakmu di sorga tahu bahwa engkau memerlukan semua itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus tahu bahwa Yesus bukan Allah yang hanya peduli sama hal spiritualitas.
Yesus adalah Allah yang peduli dengan hal makan dan minum, akan hal jasmani, akan apa yang kamu makan, apa yang akan kamu pakai. Yesus peduli kalau Anda pengen punya rumah. Yesus peduli Anda pengen nikah. Yesus peduli Anda pengen punya anak. Yesus peduli Anda pengen start your business, membangun sebuah bisnismu pribadi. Yesus peduli Anda sedang mencari pekerjaan. Yesus mempedulikan hal itu. Anda dan saya tidak boleh berpikir, Yesus hanya ngurusi hal-hal yang rohani. Jasmani dia nggak pernah peduli. Tidak, saudara. Filipi pasal 1 ayat 6, Tuhan berkata demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Paulus berkata, aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia, Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi Tuhan Yesus turut menyelesaikan perjalanan hidup Anda dan saya. Saya selalu mengajar mahasiswa saya, saudara, kamu bisa menjadi anak Tuhan bukan karena kuat dan gagahmu. Kamu jadi anak Tuhan karena Yesus yang menyelamatkan kamu. Tapi perjalanan rohanimu tidak berhenti di situ. Sepanjang jalan sejak kamu lahir baru sampai engkau nanti mati, Tuhan akan terus menopang engkau. Alkitab berkata, sampai putih rambutmu, aku menggendong engkau. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Saya yakin 100% yakin Bapak Ibu. Bahkan kalau boleh dibilang 1000%. Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara Anda dan saya. Dia juga akan meneruskan sampai akhir pada hari Kristus Yesus. The day of Jesus Christ itu berbeda dengan the day of the Lord. Hari Tuhan itu selalu konotasinya di dalam Alkitab adalah penghakiman atas orang fasik. Tapi the day of Christ, the day of Jesus Christ itu bicara soal pengangkatan. Bicara soal nanti gereja sebelum masa sengsara 7 tahun, gereja akan diangkat dan mendapatkan mahkota. Pernikahan anak domba. Jadi lihat kesetiaan Tuhan. Dia nggak cuma menyertai kita, tapi dia akan memastikan Anda dan saya akan bertemu dengan Tuhan dan mendapatkan mahkota. Saya selalu berkata kepada mahasiswa saya, kalau kamu bergumul menjadi orang Kristen yang lebih baik, kamu tidak pernah sendiri. Kalau kamu kepengen jadi orang Kristen yang lebih baik, Tuhan lebih kepengen dari kamu. Kalau kamu kepengen jadi orang Kristen yang kudus, Tuhan lebih kepengen dari kamu. Karena kamu tidak pernah sendiri. Selama mahasiswanya masih bisa ditolong, saya akan berkata, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Bapak Ibu, kadang Anda dan saya bisa menyelesaikan masalah. Bukan kadang ya, selalu. Itu bukan dari Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Dari Tuhan itu sudah turun pertolongan, pasti. Masalahnya Anda dan saya mau gak bangkit untuk menerima pertolongan Tuhan. Saya punya satu mahasiswa, saudara. Mahasiswa ini sudah berkali-kali ngomong, Om saya mau nyerah. Buat skripsi. Memang skripsinya belum selesai, saudara. Hari ini pun belum selesai. Saya mau nyerah, saya mau nyerah, saya mau nyerah, saya mau nyerah. Sampai satu hari saya marahin dia, saudara. Marah bukan karena saya benci dia. Tapi saya marah dengan mentalnya dia. Saya bilang, kamu harus bisa mengerjakan. Saya bimbing, saya tolong dia sampai proposal itu selesai. Waktu proposal itu selesai, taruh di meja saya bilang, ini pekerjaanmu. Betul Pak. Yakin kamu enggak nyontek? Betul Pak. Yakin gak ada yang bantu kamu? Ada Pak.
pembina bantuin saya, tapi bukan dia yang kerja, saya yang kerja. 100% yakin? Yakin. Terus saya bilang, kenapa beberapa minggu yang lalu kamu berkata, aku mau menyerah. Sekarang bukti ada di tanganmu, di depan kita, bahwa ternyata kamu bisa. Nangis loh saudara. Saya bilang, hari ini pelajaran yang lebih berharga daripada sebuah skripsi. You become a warrior. Kamu menjadi seorang prajurit. Kamu menjadi seorang yang berani berperang. Mentalmu hari ini diubah sama Tuhan. Itu pelajaran yang jauh berharga daripada sebuah skripsi. Itu cara saya Bapak Ibu mentransformasi orang. Saya nggak ngerti apakah Anda yang di luar sana hari-hari ini Anda berkata kayaknya hidup gua bakal hancur. Masa depan gua bakal hancur. Catat ayat ini baik-baik saudara. Bahwa Tuhan meneruskan sampai akhir pada hari Kristus Yesus. Anda tidak berjuang sendiri, tapi apakah Anda berhasil atau tidak? Bukan lagi tergantung dari Tuhan, tapi tergantung daripada Anda dan saya. Seberapa banyak kita mau berjuang, seberapa banyak kita mau berusaha. Slide terakhir, saudara. Tadi kan kita udah lihat tuh berbagai macam impian dari pemuda-pemuda Amerika. Nah kita mau belajar impian Tuhan, saudara. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Nanti Anda bisa baca perikopnya sendiri. Ini bicara soal akhir zaman. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Dalam pendamaian dengan dia. Kemarin Pak Timotius Subekti, Pak Gembala udah menjelaskan minggu lalu. Benar ya minggu lalu ya. Bagaimana orang bisa punya damai kalau dia nggak turun untuk mendamaikan dirinya dengan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana orang bisa punya damai kalau hidupnya bercacat dan bernoda di hadapan Tuhan. Nah, saya tertarik dengan kata damai, saudara. Kata perdamaian di sini bahasa aslinya eirene. Eirene punya arti harmoni dengan Allah dan manusia. Di satu pihak Bapak Ibu, Allah Bapa sudah mendamaikan kita dengan dirinya lewat Yesus Kristus. Tapi kita harus menjaga supaya hubungan kita dengan Tuhan selalu baik. Apa betul Pak? Yes. Perjanjian Lama mengajarkan kepada kita, sekalipun umat Israel sudah dibeli oleh Yehova, umat Israel dijadikan umat Allah kepunyaannya dia. Umat yang betul-betul dicintai. Tapi setiap kali umat Israel menyembah berhala, meninggalkan Allah Yehova, berbagai macam duka, kutuk, penderitaan, keterpurukan dan kemelaratan menimpa mereka. Hubungan dengan Allah Yehova terputus. Allah Yehova harus cari lagi mereka sampai mereka berbalik lagi. Harmonis lagi. Baru mereka bisa makmur lagi. Baru mereka bisa kembali bangkit lagi. Anda bisa baca itu di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara. Jadi damai yang Tuhan inginkan adalah harmoni dengan Allah dan manusia. Sehingga apa? Sampai damai jiwa kita. Dan bahagia. Dan penuh rasa aman.
peaceful, sound and safe. Ada banyak anak Tuhan Bapak Ibu, nggak nyampe ke level ini. Dia nggak bisa berdamai dengan manusia, karena hatinya ini penuh dengan kebencian, iri hati. Hatinya penuh dengan judgment, penghakiman. Hatinya penuh dengan pikiran negatif. Dia kalau lihat orang tuh bawaannya jelek melulu. Saya dulu kayak gitu saudara. Saya sekarang sih masih juga namanya tabiat dosa saudara. Tapi saya belajar, saya mati-matian belajar. Kalau ngelihat orang saya mau belajar. Saya melihat the beauty inside. Keindahan yang ada di dalam hati orang itu. Dan itu gak mudah saudara. Yesus ngelihat saya. Dia gak ngelihat saya yang sekarang. Tapi dia melihat saya nanti. Waktu kamu akan ketemu saya. Yesus itu profetis saudara. Dan saya mau belajar Bapak Ibu, kalau ngelihat orang, ngelihat mahasiswa saya harus melihat, you are beautiful inside. Dan itu gak gampang. Saya harus belajar melihat potensi yang ada di dalam orang itu. Dan membangkitkan potensi itu. Itu baru namanya saya mentransformasi orang saudara. Saya sadar saya gak bisa ngubah orang dengan berkhotbah. I cannot do it. Survei udah membuktikan. Khotbah itu punya dampak yang kecil. Tapi pemuritan, discipleship itu punya dampak lebih besar. Makanya ada gereja-gereja yang menerapkan sistem one on one. Komsel. Di sini caresel. Nah Bapak Ibu. Ada berapa banyak orang yang hidupnya gak pernah mengalami maksimal karena perkataan kita. Itu mungkin anak kita sendiri saudara. Kita berkata, kamu gak bisa gak melakukan itu. Ya udah dia mentok sampai situ. Makanya setiap kali anak saya berkreasi, setiap kali dia berkreasi saya selalu bisa. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Papi pasti bantu. Papi akan berikan modal untuk kamu bisa mengerjakan. Dan setiap kali dia berhasil saya berkata hebat. Kamu lebih hebat dari papi. Dulu waktu papi kecil, papi gak pernah melakukan yang kamu lakukan sekarang. Tentu yang positif ya Bapak Ibu ya. Karena saya tahu, saya harus menciptakan kebahagiaan dalam hidup mereka. Mereka punya rasa percaya diri, punya rasa aman. Itulah yang dilakukan Bapak di sorga terhadap saya. Setiap kali saya gagal, Tuhan Yesus berkata, next time kamu bisa. Setiap kali saya baca ayat, saya selalu Tuhan menghibur saya. Next time kamu pasti bisa. Today you fail, kamu gagal. Lain kali jalan bersama saya. Kamu pasti bisa. Orang Kristen terlalu sombong Bapak Ibu. Dia gak mau berjalan bersama Tuhan. Satu hari ada orang tanya sama saya saudara. Pak, istri saya bertobat ikut Yesus. Tapi kenapa setelah dia ikut Yesus, usahanya malah melorot? Karena saya udah kenal orang ini, saya berani berkata cukup keras sama dia. Motivasimu ikut Yesus, itu apa? Kalau kamu mengukur kebaikan Tuhan dengan naik turunnya bisnis yang kamu miliki, kayaknya kamu salah ikut Tuhan. Reconsider, kembali kamu berpikir. Kenapa kamu ikut Yesus? Kalau saya pribadi, saya gak pernah mengukur kebaikan Tuhan lewat
rekening yang saya miliki. Never. Terlalu cetek, terlalu menghina. Kalau ngukur kebaikan Tuhan hanya lewat berkat yang saya terima. Terlalu menyakitkan buat Tuhan. Karena dia udah kasih semua. Ini minum tak turunin ya. Saya punya kebiasaan lihat air langsung minum, saudara. Saya khawatir ini minum orang tak embat, saudara. Air ini punya arti yakin berkat Tuhan cukup baginya. Bapak Ibu, di dalam segala kondisi, mungkin kau ekonomimu agak turun hari ini. Ingat baik-baik, berkat Tuhan cukup bagimu. Kadang kita perlu menurunkan standar kehidupan kita. Makanya di masa pandemi ini, saya ini semakin ngirit loh Bapak Ibu, bukan semakin boros. Biasanya aduh pengen jajan gitu kan, nggak ketan jajan makan soto lah, makan bakmi goreng Jawa lah. Sekarang udah nggak berani saudara. Aduh nggak mau dah, anak saya diajak jajan nggak mau beneran. Nggak pi, daripada gua kena COVID mending makan di rumah aja. Berkali-kali lihat soto, yuk nyoto yuk sepi, mumpung sepi nih. Nggak deh. Satu hari saya kejebak saudara. Dengan sangat terpaksa saya temani kenalan saya makan di restoran saudara. Awalnya janjian untuk melayani. Ternyata belum makan, diajak makan. Ya wis, masuk restoran, ngeri saudara. Semua open masker saudara. Ya aku cuma bilang Tuhan saya melayani kamu, tolong lindungi saya. Kadang kita cuma perlu nurunin standar kok. Seberapapun penghasilan kita bisa mencukupkan diri dengan sangat baik. Dulu waktu saya pertama jadi hamba Tuhan, saya masih ingat berapa penghasilan saya. Buktinya saya enggak mati saudara. Dan hari ini pun saya masih hidup. Tuhan mencukupkan. Irene berarti dirinya yakin sudah diselamatkan. Karena Yesus menyertai dia. Dan dia berjalan bersama Yesus di dalam ketaatan. Setiap kali ada anak Tuhan tanya kepada saya, Pak apa betul bahwa saya mati masuk surga? Saya selalu bertanya kembali, kamu sudah lahir baru belum? Sudah. Ceritakan kapan kamu lahir baru untuk konfirmasi. Setelah dia ceritakan, oke. Apa sih yang membuat kamu tidak yakin bahwa kamu mati masuk surga? Mayoritas Bapak Ibu. Karena mereka punya dosa di dalam hidup mereka. Enggak berarti saya enggak punya dosa Bapak Ibu ya. Kita semua setiap hari hidup di dalam pertobatan. Dosa yang tidak diselesaikan. Hubungan dengan orang yang enggak dibereskan. Itu membuat orang meragukan. Apakah aku sudah diselamatkan? Karena dosa itu surat hutang. Yang namanya hutang Tuhan Yesus selalu bilang harus kamu bayar. Rasa bersalah ini aku harus bayar hutangku. Aku harus bayar dosaku ini menghantui manusia saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku yang nebus dosamu. Karena kamu gak mampu bayar. Orang Kristen enak saudara, tinggal bertobat, jangan melakukan lagi, selesai. Tapi ada banyak anak Tuhan yang gak sanggup melakukan itu. Dia hidup di dalam dosanya. Dan dia gak bisa lepas dari itu. Dan kalau sudah begitu, dia nggak akan pernah mengalami rasa damai dengan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, rencana Tuhan, impian Tuhan dalam hidup kita. Ya. Itu adalah Anda dan saya punya damai di dalam kehidupan kita. Kita bisa menikmati Tuhan sepanjang kekekalan.
Heidelberg Short Catechism adalah sebuah pernyataan iman yang dibuat oleh gereja-gereja di Eropa pada waktu itu dalam waktu mereka perang. Ya, kayaknya bukan Heidelberg ya, saya lupa namanya. Short Catechism itu berkata, tujuan Allah menciptakan gereja adalah untuk menikmati Allah sepanjang kekekalan. Waktu itu gereja Tuhan umatnya tanya sama pendetanya, pendeta, sudah 10 tahun kami hidup di dalam peperangan. Apa sih yang bisa kita harapkan dari Tuhan? Apa yang bisa kita harapkan dari gereja? Apa yang bisa kita harapkan dari kehidupan ini? 10 years kita perang. Kita nggak ngelihat masa depan. Pendeta-pendeta kumpul, saudara. Di satu kota yang namanya Heidelberg. Itu di Jerman, saudara. Saya pernah ke sana. Very beautiful, sangat indah. Dan mereka menemukan satu kesimpulan. Tujuan Allah menciptakan gereja adalah untuk menikmati Allah selama-lamanya. Pada waktu itu disampaikan kepada jemaat, Anda bisa bayangkan gak jemaat itu kayak apa rasanya? Pada saat mereka perang. Tuhan pengen ngomong, nak, yang ku kehendaki adalah kamu menikmati aku. Sekalipun hari ini kamu ada dalam peperangan. You can enjoy me. Kamu dapat menikmati aku. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya belajar mendisiplin diri saya. Setiap hari saya membahagiakan diri saya sendiri. Pagi saya bangun mau pergi pelayanan saudara ke gereja atau ke STT. Saya belajar untuk I will make my heart rejoice. Saya mau membuat hati saya bersuka cita. Kenapa? Sebentar lagi saya mau ketemu sama saudara seiman saya. Saya mau ketemu sama teman-teman saya. Saya mau ketemu sama Hana, mau ketemu sama ini, mau ketemu sama itu. Setiap kali saya mau pulang, saya selalu bilang, I'm glad. Saya suka cita karena sebentar lagi saya ketemu anak saya yang lagi work from home, learning from home. Saya suka cita akan ketemu sama dia. Sore-sore saya selalu bersuka cita, sebentar lagi saya ketemu sama istri saya. Wow, wonderful day. Setiap malam saya bersuka cita mau tidur, wonderful day. Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini saya nggak kena COVID. Thank you very much. Besok nggak kena COVID lagi ya Tuhan. Mazmur 91 saya baca. Orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi. Bla 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 bla. Aku akan mengenyangkan dia dengan umur yang panjang. Thank you Father. Nah itu aja saudara. Every day, every day. Kalau ada challenge saudara, ada tantangan. Saya belajar Tuhan terima kasih. Tantangan ini membuat saya makin mengenal Tuhan. Membuat saya makin dewasa. Kadang ketemu orang yang gak ngenain saudara. Waduh gak ngenain, duri dalam daging. Saya belajar Tuhan terima kasih. Ini kesempatan saya belajar mengasihi orang yang sulit saya kasih. Enggak selalu berhasil saudara. Tapi at least saya belajar. Oh ternyata memperlakukan orang seperti ini. Caranya begini. Sehingga interpersonal skill saya semakin meningkat Bapak Ibu. Saya punya interpersonal skill yang cukup rendah. Karena saya orang kolerik. Mau-maunya sendiri. Suka-suka aku sendiri. Ngomong saya naik dewe. Saya harus belajar. Ternyata kunci kebahagiaan adalah make another people happy. Membuat orang lain bahagia. Saya orang gak sabaran Bapak Ibu. Tapi setelah saya belajar sekian tahun bergumul saudara. Memang belum berhasil banget. Saya sama Pak Sundoro jauh saudara. Itu maha sabar saudara. Kalau saya baru Yamaha saudara ya. Saya belajar ternyata jadi orang sabar tuh enak banget saudara. Membiarkan orang resek lewat. Membiarkan orang geblek lewat. Very peaceful. Hati saya gak terusik sama kekacauan di sekeliling saya. Very peaceful. Saya gak musingin orang lain ngomong sama apa. Very peaceful.
Satu hari teman saya ngomong sama begini, Pak, orang itu udah kasak-kusuk loh Pak tentang kepemimpinan Bapak. Oh ya? Wow. Emangnya gue pikirin, gue gak pernah mikir. Selama saya melakukan yang baik, benar di hadapan Tuhan, semua keputusan saya ambil berdasarkan firman Tuhan. Saya gak pernah pikirin orang lain ngomong sama saya. Saya doakan satu hari mereka akan menjadi pemimpin. Dan mereka akan tahu kenapa saya mengambil keputusan seperti itu. Ada orang yang hidupnya sengsara Bapak Ibu. Saya bisa lihat dari wajahnya. Punya Tuhan, yes. Tapi gak ada sukacita. Kenapa? Dia selalu mikirin. Apa kata orang tentang saya? Dia selalu super sensitif. Wah si A ini gitu, nyapa dia salah, gak disapa salah. Ngomong begini salah, ngomong sama dia begini salah. Selalu overthinking yang gak baik saudara. Saya ngelihat not happy. Orang bahagia nih saudara. Dan itu membuat dia sakit-sakitan saudara. Ini pada saat saya belajar Tuhan. Saya mau belajar. Tidak bercacat dan tidak bernoda. Sekalipun itu far beyond. Tidak bercacat dan tidak bernoda ini levelnya Yesus Bapak Ibu. Saya nggak bisa sampai level sampai seperti itu. I cannot. Tapi saya mau belajar ke arah sana. Ini ibarat jalan kaki sampai Jakarta. Saudara. Far, begitu jauh. Tapi saya mau belajar di track yang sama. Semakin saya menguasai kebenaran, semakin damai hati saya. Luar biasa. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Seandainya orang Kristen yang ini become more mature spiritually, ini menjadi tujuan utama mereka. Tuhan akan cover semua, saudara. Ada banyak orang, dia pusing dengan rumah, pusing dengan kapan gue nikah. I cannot follow my dreams, impian saya mati. I cannot start my business, bisnis saya hancur. Pusing 7 keliling. Aku gak punya anak. Dan semuanya merenggut damai di hatinya dia. Tapi kalau dia mengutamakan Yesus, I become more mature spiritually, Tuhan akan take care yang lain. Memang belum tentu dijawab saudara. Tapi paling tidak dia bisa berkata Tuhan, kayak Daud, aku mau tidur, aku mau istirahat. Dan dia berkata Tuhan, Engkau memberkati orang benar pada saat dia tidur. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Saya undang tim worship leader maju ke depan. Bapak yang baik, terima kasih. Karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang mencintai kami. Engkau bukan Allah yang jauh, yang harus kami datang dengan merangkak-rangkak Tuhan. Tapi kami datang sebagai anak menyapa Bapa, my Father in heaven. Bapak kami di sorga. Tuhan kami sekarang tahu rancangan Tuhan atas hidup kami. Engkau menebus kami tidak hanya untuk supaya kami luput dari neraka. Tapi Kau ingin kami mengalami damai dalam hidup kami. Hubungan kami dengan Tuhan harmonis, dengan sesama harmonis. Kami ada peace, ada damai, eirene di dalam hati kami. Yang tidak dapat dibeli dengan uang dan apapun. Mungkin impian kami hari ini berantakan karena pandemi Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan berkata, enjoy me, nikmati aku. Aku Bapakmu, nikmati aku. Tuhan terima kasih. Mari kita nyanyikan haleluya. Haleluya. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Enjoy Lord. Nikmati Tuhan. Anak domba yang duduk di tahta
katakan haleluya. Haleluya. Sembah Dia dengan hatimu, dengan ucapan syukurmu. Yakin bahwa Tuhan memegang tanganmu. Yakin Dia akan menyelesaikan. Berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Satu hari ada jemaat tanya ke saya, saudara. Pak, kenapa gereja tidak mengajarkan kami bagaimana kami berbisnis? Di satu pihak pertanyaannya benar, karena gereja harus melayani secara holistik. Tapi di satu pihak pertanyaannya salah alamat, saudara. Kalau mau belajar bisnis bukan dari pendeta. Pendeta tidak didesain untuk berbisnis. Sekalipun mungkin ada bisnismen yang melayani dengan indah. Ada pendeta yang berbisnis untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau mau belajar bisnis, belajarlah dari pebisnis. Kalau mau belajar peternak, belajarlah dari peternak. Kalau engkau mau belajar memasak, belajarlah dari ahli masak. Gereja membekali jemaat dengan nilai-nilai spiritual. Dan saya berani katakan, saudara, the core of your life, inti dari kehidupanmu adalah Yesus sendiri. It's not your skill, bukan kemampuanmu. It's not your knowledge, bukan kemampuan kognitifmu. Tapi Tuhan yang meraja dalam hidupmu. Once He became a God and Lord. Sekali Dia menjadi raja. Sekali untuk selama-lamanya. Dia akan mengendalikan hidupmu. Banyak orang Kristen tidak sudi menjadi bidak catur di bawah kaki dan tangan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak sanggup melepaskan bebannya, melepaskan hidupnya, menyerahkan hidupnya kepada Sang Maha Kuasa. Hari ini, maukah engkau merendahkan dirimu? Serahkan bisnismu, serahkan usahamu, serahkan anakmu, serahkan keluargamu, serahkan segala kekacauan hidupmu. Engkau datang kepada Yang Maha Kuasa dan berkata, Tuhan, Engkaulah Raja Damai. Engkaulah yang berfirman, aku akan menyelesaikan, membantu engkau menyelesaikan perjalananmu sampai akhir. Roh Kudus adalah Parakletos, Sang Penolong yang berjalan bersama engkau. Sebuah skill, sebuah keahlian yang sangat sederhana, tapi orang Kristen tidak bisa, adalah berserah kepada Tuhan. So easy, so simple. Begitu mudah, tapi ini sebuah skill yang sangat sulit untuk dilakukan. Hari ini Tuhan berkata, aku mempedulikan engkau. Aku bukan Tuhan yang hanya mempedulikan hal spiritual. Tapi aku Tuhan yang memberi makan, yang memberi minum, dan memberi pakaian. Aku Tuhan segala zaman.
Aku telah menyertai gerejaku mengalami banyak peperangan. Melalui banyak pandemi. Di segala negara, di segala zaman. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. I am the king. Aku menyertai gereja. Dan aku tidak pernah gagal. Manusia melihat aku gagal, tapi aku tidak pernah gagal. Saudara-saudara, lihatlah Yesus dengan mata batinmu, bukan dengan mata jasmani. Kalau engkau melihat Yesus terus dengan mata jasmani, engkau akan menemukan Yesus yang gagal. Karena persepsimu dengan persepsi Tuhan gak ketemu. Tapi kalau engkau melihat Yesus dengan mata batinmu, dengan terang firman Tuhan, engkau akan melihat Tuhan yang ajaib. Saudaraku, hari ini mungkin saatnya engkau berkata, aku butuh mujizat. I need a miracle. Angkat tanganmu, saudara. Siapa tahu hari ini adalah Kairos. Tuhan bertemu dengan engkau dan berkenan memberikan engkau mujizat. Jangan pernah berhenti untuk mengharapkan mujizat. Gereja hari-hari ini tunduk kepada protokol kesehatan. Gereja hari-hari ini tunduk kepada COVID-19. Tapi bukan berarti Yesus tunduk kepada yang sama. Dia tetap yang sama, Allah yang membuat mujizat. Dia sanggup membangkitkan orang mati, mengubah air menjadi anggur. Kalau engkau terima firman, biarlah benih itu bertumbuh dan mengubah kehidupanmu. Bapa di surga, terima kasih. Kami masih percaya engkau Allah pembuat mujizat. We submit. Kami tunduk kepada pemerintah, kami tunduk kepada protokol kesehatan. Kami harus memakai semuanya untuk melindungi kami dari virus dan itu baik. Selama ini kami melakukan yang sama Tuhan. Kami menjaga pola makan kami supaya tidak kena jantung. Kami menjaga pola makan kami supaya tidak kena asam lambung. Kami menjaga hidup kami pakai seat belt supaya kami tidak tabrakan. Kami setiap hari menjaga diri kami dengan berbagai macam protokol dan kami tidak pernah komplain. Tapi hari-hari ini kami komplain. Kami merasa kalah, gereja merasa kalah dengan COVID-19. Hari ini bila Tuhan membuka mata kami, bahwa gereja gak pernah kalah dengan COVID-19. Kami tetap tunduk kepada pemerintah kami. Tapi kami percaya Allah kami sanggup membuat mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Baal Perasim. Engkau Allah yang membuat terobosan, breakthrough. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Kita tadahkan tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tapi bagi engkau yang hari ini mendapat kairos dari Tuhan, terimalah mujizat dari Tuhan. God will make a breakthrough in your life. Tuhan akan memberikan engkau iluminasi sehingga engkau akan melihat firman-Nya yang hidup. Yang menjadi rema dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Sinar kemuliaan. Supaya engkau dapat memancarkan kembali kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan mengaruniakan engkau kasih karunia. Demi kasih karunia. Sampai engkau bertemu dengan Tuhan. Muka dengan muka. Di dalam kekudusan. Dan di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.